Tahapan-tahapan untuk menanam cabai di lahan bekas perlu kita perhatikan agar pertumbuhannya tetap sehat, tetap subur, dan nanti bisa berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Pitik. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana bisa dilihat di belakang kita ini, tanamannya tidak kelihatan karena ini merupakan baru tanam. Jadi kita menanam baru kemarin. Dan kita menanam cabai ini di lahan bekas cabai juga kawan-kawan. Kita tidak melakukan proses penggantian plastik mulsa ataupun memberi pupuk susulan. Jadi menanam cabai khususnya di lahan bekas ini sebenarnya modalnya sangat kecil dibandingkan menanam cabai di lahan baru. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak melakukan olah lahan atau dalam arti kata, kita tidak memerlukan tenaga, baik itu tenaga sendiri ataupun tenaga bayaran kawan-kawan. Ini sangat menguntungkan sebenarnya teknik menanam cabai di lahan bekas. Tetapi, nah perlu diingat, kalau kita menanam cabai di lahan bekas itu identik dengan berbagai macam penyakit. Kalau kita tidak bisa menanganinya. Nah ini kuncinya kawan-kawan. Tetapi kalau kita paham atau mengerti bagaimana cara melakukan atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sebelum melakukan penanaman cabai di lahan bekas itu, memang pertumbuhannya hampir sama dengan lahan baru. Tetapi harus diperlakukan khusus lahan bekas itu. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum melakukan penanaman, tentu kita melakukan pembersihan lahan atau pembersihan rumput, baik itu di lubang tanam maupun di selokan kawan-kawan. Ini sangat penting sekali. Jadi lahan bekas itu diharuskan lahannya benar-benar bersih dan benar-benar steril. Nah langkah pertama, seperti yang kita sampaikan, melakukan pembersihan lahan. Langkah kedua, melakukan pengocoran insektisida dan fungisida di lubang tanam. Nah ini sangat penting sekali kan. Jadi identik lahan bekas itu penyakitnya luar biasa, khususnya jamur. Kalau kita tidak melakukan pengocoran dengan fungi dan insek, biasanya yang terjadi setelah melakukan penanaman, banyak sekali tanaman yang akan diserang oleh berbagai macam penyakit seperti jangkrik, ulat tanah, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita melakukan penanaman cabai di lahan bekas dan kondisi tanahnya itu keras, perlu juga melakukan penggemburan di lubang tanam. Nah ini tujuannya agar akar tanaman, khususnya tanaman yang masih kecil itu, bisa dengan cepat menyerap atau menembus lapisan tanah yang di bawah. Dengan demikian maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah setelah kita melakukan namanya pengocoran dengan fungi, insek itu, selanjutnya kita diamkan kurang lebih 7 hari. Nah setelah melakukan pendiaman kurang lebih 7 hari, baru kita melakukan pengocoran sekali lagi, yaitu dengan menggunakan asam humat, trichoderma, dan karbon. Karena tujuan pemberian tiga bahan ini adalah karena pertama, kita sudah melakukan pembasmian jamur. Jadi secara otomatis itu akan merusak ekosistem yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, kita memasukkan sekali lagi jamur baik untuk tanaman seperti trichoderma. Kalau tidak ada trichoderma bisa menggunakan M21 atau E4 kawan-kawan. Itu disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, tetapi yang biasa kita lakukan, kita selalu melakukan pengocoran atau pemberian 3 bahan ini, yaitu asam humat, trichoderma, dan karbon. Ini sangat penting sekali. Nah, dengan memberikan ini, maka kondisi tanaman itu akan tetap sehat atau kondisi tanah itu akan tetap gembur, tetap sehat. Dengan demikian, maka pertumbuhan tanaman akan menjadi maksimal dan subur. Nah, seperti ini kawan-kawan kondisi lahan yang kita tanami cabai. Nah, seperti ini. Ini kita berada di kebun pagi-pagi ini, tetapi terik sinar mataharinya cukup terang karena sekarang sudah memasuki musim kemarau, kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sana mulsanya sudah robek-robek seperti itu. Dulunya ini bekas tanaman cabai juga, yaitu cabai merah besar, kawan-kawan, dan tanaman kubis.
Jadi untuk sekarang ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita sudah menanam cabai. Nah, seperti ini kondisinya. Masih sangat kecil kawan-kawan tanamannya, nah, seperti ini. Dan untuk trichodermanya kita selalu memakai yang namanya Biosigma trichoderma seperti ini. Jadi ini trichoderma sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan jamur atau patogen. Jadi makanya sebelum melakukan penanaman, khususnya di lahan bekas, kita melakukan pengocoran dengan pungi dan insek. Tujuannya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, agar jamur yang ada dalam bedengan ini tidak merusak tanaman, karena bisa menyebabkan layu, busuk daun ataupun busuk batang nantinya, serta untuk mencegah terjadi serangan ulat tanah. Maka kita kocor pungi dan insek. Nah, untuk punginya kita memakai bahan aktif mancozeb, sedangkan untuk inseknya kita memakai yaitu bahan aktif supermetrin, kita memakai risotin. Nah, seperti itu. Nah, selain menggunakan trichoderma seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita juga mencampur dengan asam umat dan karbon. Nah, asam umat ini tujuannya untuk menstabilkan kondisi pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya bagus atau pH tanahnya normal, otomatis pertumbuhan tanaman juga akan stabil atau normal. Nah, seperti itu. Ini kondisinya, tanamannya masih kecil. Nah, untuk lahan bekas biasanya identik dengan hama. Nah, seperti ini khususnya. Itu tergantung juga di daerah masing-masing. Kalau di tempat kita biasanya hama untuk lahan bekas itu seperti ini, siput. Nah, apa dibilang ini? Siput kecil-kecil seperti ini sangat banyak sekali. Makanya begitu kita melakukan penanaman, kita langsung tabur namanya mekulisida seperti ini. Nah, ini warnanya biru seperti ini. Nah, jadi dia ampuh sekali untuk mengatasi siput seperti ini. Itu juga kawan-kawan, nah seperti itu. Ini kita menanam cabai ini bibitnya masih sangat kecil. Karena ada hujan maka kita cepat-cepat menanamnya daripada melakukan penyiraman. Begitu ada hujan, karena lubang ini sudah basah, kita langsung melakukan penanaman. Nah, lebar bedengan di sini kurang lebih 90. Hanya saja lebar selokan ini sangat sempit kawan-kawan. Ini kurang lebih hanya 60 ini. Kurang lebar sebenarnya. Jadi standar selokan untuk tanam cabai biasanya 80 sampai 1 meter. Tetapi di sini hanya 60. Nah, sedangkan jarak tanam di sini, ini kesananya 60. Ke depan 60. Nah, kesininya agak sempit juga. Ini kurang lebih 45 kawan-kawan. Nah, kesininya. Ini 45. Tapi tidak jadi masalah karena ini musim kemarau. Nah, di sini juga ada lubangnya di sini. Nanti pemberian pupuk susulan atau melakukan pengocoran. Nah, di sini juga. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu kondisi lahannya. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian di sana belum kita bersihkan kawan-kawan, masih separuh itu, masih lagi sedikit. Nanti rencananya lihat kondisi cuaca, kalau panas sekali mungkin kita akan menanam kubis sebagian juga kawan-kawan. Nah, untuk cabai rawit ini, yang kita tanam ini adalah cabai rawit, yaitu dari Auraseed, kita menanam cabai rawit sniper seperti ini. Jadi kualitasnya dikatakan luar biasa atau bagus kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan benar apa adanya. Tetapi juga tergantung perawatan. Jadi bibit kualitas bagus apapun, kalau kita perawatannya tidak bagus, itu juga hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau kualitas bibit bagus, perawatan bagus, otomatis nanti hasilnya maksimal. Walaupun menanam cabai di lahan bekas seperti ini, jadi kalau perawatannya bagus, itu juga hasilnya akan bagus kan kawan. Jadi ada keuntungan kalau kita menanam cabai di lahan bekas seperti ini. Jadi modalnya minim atau modalnya kecil. Seperti itu dibanding kita melakukan penanaman cabai di lahan baru. Nah, yang bagian sana itu kita ganti mulsanya sedikit kawan-kawan. Sana, karena benar-benar sudah hancur. Nah, kita lihat dulu ke sana. Nah, sambil jalan. Ini sudah benar-benar robek ini. Nah, itu seperti itu. Kalau ini selokannya agak besar di sini. Nah, ini besar nih selokannya, ini hampir 90 yang ini. Tapi yang di sininya 80 ini selokannya nih. Nah, ini kita sudah buat lubang. Ini belum ditanam juga kawan-kawan.
karena tidak ada hujan. Ini pun seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ini satu bedeng ini belum ketanam juga, karena kemarin agak sudah sore sekali kita nggak sempat, dan sekarang sudah mulai agak kering. Ini kelihatan nanti sore mungkin baru kita nanam. Kalau sekarang pagi kita nanam atau siang itu terik sinar matahari cukup keras, kawan-kawan. Hanya kesempatan nanam di sore hari kalau musim panas seperti itu. Nah di sini, nah ini kita lubang kemarin sudah kita lubang. Dan ini kita tidak memberikan namanya pupuk NPK sama sekali, tidak memberikan kapur dolomit, hanya kita ganti mulsa ini kawan-kawan. Tetapi kita tambah yaitu pupuk organik, yaitu kita menggunakan petroganik kawan-kawan. Seperti itu. Hanya itu saja, baru kita rapikan bedengan, kita tutup mulsa, seperti itu. Kita tidak mencangkul sama sekali, kita hanya menabur, kita cangkul sedikit-sedikit lah bedengan itu, kita rapikan seperti itu. Nah sini buat lubangnya seperti ini, jaraknya di sini hampir 60 di sini, kita buat di sini. Tetapi ini kurang 60 kawan-kawan, kurang lebih ini 55, ini kurang 5 cm kalau tidak salah ini. Ya kurang lebih 60 lah. Nah, kita buat di sini lubang pupuk juga nanti, pupuk susulan. Kita buat sekaligus karena ini musim panas, kita langsung buat di sini agar uap panas di dalam tanah itu keluar melalui sini. Jadi tidak fokus dia keluar uap itu di lubang tanam nanti. Jadi dikatakan aman untuk menanam cabai. Jadi kalau musim panas tekniknya seperti itu. Jadi langsung membuat lubang pupuk susulan langsung dibuat. Kalau musim hujan bisa hanya membuat lubang untuk tanam saja. Nanti pupuk susulannya dibuat setelah tanaman agak besaran sedikit. Itu biasanya agar rumput tidak cepat tumbuh, itu tekniknya. Tetapi kalau musim panas perlu langsung membuat lubang untuk pupuk di sini agar uap udaranya keluar dari sini, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang itu cabai rawit kaliber yang sering kita buatkan video, kawan-kawan. Jadi kita menanam cabai rawit sniper ini berdekatan langsung di tanaman cabai tua. Nah, seperti itu.